Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia meningkat setelah aparat Amerika Serikat menyita kapal tanker berbendera Rusia di perairan Samudra Atlantik Utara pada 7 Januari 2026. Pemerintah Rusia mengecam tindakan tersebut, sedangkan beberapa anggota parlemen Moskow mengeluarkan pernyataan keras sebagai respon atas kejadian itu. Penyitaan kapal tanker Marinera yang sebelumnya dikenal sebagai Bella 1 terjadi ketika kapal tersebut dilacak dan disergap oleh pasukan Amerika Serikat setelah diyakini melanggar sanksi yang diterapkan terhadap jaringan perdagangan minyak yang terkait dengan Venezuela, Iran, dan Rusia. Kapal itu ditangkap di dekat jalur pelayaran internasional setelah upaya pengejaran oleh penjaga pantai Amerika Serikat serta dukungan pasukan militer sekutu. Rusia protes penyitaan dan tuding Amerika Serikat langgar hukum laut. Rusia secara resmi menyatakan penolakannya terhadap aksi yang dilakukan Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Transportasi Rusia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yang menjamin kebebasan navigasi di laut lepas dan melarang penggunaan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di bawah yurisdiksi negara lain. Rusia juga meminta agar para awak kapal yang termasuk warga negara Rusia diperlakukan secara manusiawi dan dipulangkan. Tokoh-tokoh politik di Moskow menggambarkan penyitaan kapal itu sebagai tindakan yang setara dengan perampokan atau bahkan pelanggaran terhadap kedaulatan Rusia. Pernyataan-pernyataan ini menggarisbawahi betapa sensitifnya isu kebijakan sanksi dan hukum laut internasional dalam hubungan antara kedua negara. Pernyataan keras dari Parlemen Rusia. Beberapa anggota Parlemen Rusia merespons insiden penyitaan kapal tanker dengan pernyataan keras yang memicu sorotan media internasional. Alexei Zuravlev, Wakil Ketua Pertama Komite Pertahanan dari State Duma, Parlemen Rusia, menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap kapal itu sama dengan penyerangan terhadap wilayah nasional Rusia karena kapal tersebut mengibarkan bendera Rusia saat disita. Dalam pernyataannya di platform Telegram, Zuravlev mengusulkan bahwa Moskow harus merespons secara militer. Ia mengatakan bahwa tugas memerangi apa yang disebutnya tindakan Amerika Serikat yang tak terkendali bisa termasuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi ini. Dalam pernyataan itu ia juga menyebut doktrin militer Rusia yang membayangkan penggunaan senjata nuklir sebagai salah satu respons terhadap ancaman terhadap kepentingan nasional. Pejabat parlemen lainnya juga menyerukan opsi-opsi tindakan keras terhadap target barat jika situasi berkembang, termasuk tindakan terhadap kapal maupun fasilitas militer negara-negara yang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan sanksi terhadap Rusia. Pernyataan semacam itu memperlihatkan reaksi politik keras di lingkup parlemen, meski belum merupakan kebijakan resmi pemerintah Rusia. Amerika Serikat Rusia, dua tanggapan yang berbeda. Sementara beberapa pejabat Rusia mengeluarkan pernyataan tegas, pejabat Amerika Serikat mempertahankan bahwa penyitaan kapal tanker tersebut dilakukan sesuai hukum dan tindakan itu merupakan bagian dari implementasi sanksi yang berlaku karena dugaan pelanggaran terhadap aturan ekspor minyak dan kebijakan embargo terhadap Venezuela. Tidak ada konfrontasi fisik terjadi selama proses penyitaan, meskipun kapal tersebut mencoba menghindar dan mengganti nama serta bendera beberapa kali selama pelayaran sebelumnya. Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan, melalui pernyataan media internasional, bahwa tindakan itu merupakan bagian dari penegakan kebijakan yang telah disetujui dan dilakukan bersama dengan sekutu-sekutu yang mendukung penerapan sanksi tersebut. Reaksi internasional dan penegakan hukum laut. Kecaman Rusia terhadap penyitaan ini memunculkan perdebatan tentang interpretasi hukum laut internasional. Konvensi PBB tentang hukum laut menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak atas kebebasan navigasi di laut lepas, tetapi hukum tersebut juga mengatur keadaan di mana tindakan penegakan hukum dapat dilakukan, khususnya bila ada dugaan pelanggaran hukum nasional atau internasional seperti sanksi ekonomi. Sejauh ini, pemerintah Rusia menuntut penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum maritim internasional dan perlakuan yang manusiawi terhadap kru kapal. Mereka juga menyerukan agar diskusi lebih lanjut dilakukan melalui saluran diplomatik untuk mencegah ketegangan berkembang lebih jauh. Dinamika geopolitik lebih luas. Insiden penyitaan kapal tanker Rusia ini terjadi di tengah konteks hubungan bilateral yang lebih luas antara Moskow dan Washington, termasuk ketegangan terkait perang di Ukraina, persaingan energi global, dan kebijakan sanksi yang terus berkembang sejak konflik tersebut berlangsung. Ketegangan semacam ini mencerminkan tantangan diplomatik yang kompleks dalam hubungan internasional di awal 2026, di mana isu keamanan, energi, dan hukum internasional saling berkaitan. Para pengamat hubungan internasional mencatat bahwa meskipun pernyataan keras dari pejabat parlemen Rusia menarik perhatian dunia, keputusan terkait penggunaan kekuatan militer atau nuklear dalam kebijakan resmi sebuah negara biasanya melibatkan pertimbangan strategis dan diplomatik yang lebih luas.